kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti OJL 4, di mana pada beberapa minggu yang lalu saya telah mengikuti diklat, tempatnya di Suliga 4 hari. Dan bukan hanya sebatas itu Bapak Ibu, setelah saya mengikuti diklat 4 hari itu, kami mempunyai tugas. Tugas ini harus diimplementasikan kepada Bapak Ibu guru non-BK dan Bapak Ibu BK. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia mengikuti OJL kami pada pagi yang cerah ini. Sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid mereka hebat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Pada saat kami mengikuti diklat beberapa hari yang lalu, ada 7 jurus BK yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK di sekolah. Ada 7 jurus BK yang bisa dilaksanakan oleh layanan BK yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu guru BK. Salah satu di antaranya yaitu kenali potensi. Itu menggunakan aplikasi. Ada aplikasinya dan itu bisa kita gunakan kalau kita sudah memiliki aplikasi itu. Yang kedua yaitu jurus kedua, kelola emosi. Itu yang kedua. Jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Jurus keempat, jaga konsistensi. Jurus kelima, jalin koneksi. Jurus keenam, bangun kolaborasi. Dan jurus ketujuh, menata situasi. Jadi ada 7 jurus BK yang hebat yang bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Namun yang saya ingin berbagi praktik dengan Bapak Ibu guru di sekolah ini yaitu jurus kedua, kelola emosi. Kenapa saya memilih jurus kedua ini mengenai kelola emosi? Karena saya ingin memperdalam pengetahuan tentang cara mengelola emosi. Karena kita sehari-hari bertugas sebagai pengajar pendidik membimbing siswa yang berjumlah 700 orang itu sangatlah melelahkan. Jadi kita Bapak Ibu harus bisa juga mengendalikan emosi kita saat kita
menyampaikan materi kepada murid-murid kita. Itulah latar belakang saya memilih jurus kedua ini untuk bisa berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu guru BK dan juga bagi Bapak Ibu guru non BK. Metode ARKAM. Seumpama kertas, ini simbol emosi. Dari cerita ini Bapak Ibu guru, kita tahu bahwa kita bisa menilai kondisi emosional kita pada saat ini. Dan Bapak Ibu guru bisa menganggap kertas ini adalah emosional Bapak Ibu guru. Dari cerita tadi, mungkin Bapak Ibu guru merasa senang atau merasa kecewa, merasa stres karena tadi rencana dari rumah mau ke sekolah dan mengajar dengan materi yang telah dipersiapkan, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi anggaplah kertas ini Bapak Ibu guru adalah emosional Bapak Ibu guru. Dari cerita tadi Bapak Ibu guru bisa merasakan bagaimana emosionalnya sekarang. Kalau Bapak Ibu guru merasa senang dengan cerita itu, ya kertasnya dielus-elus, berarti senang. Kalau tidak senang dengan cerita itu, maka bisa disobek, bisa dilepas kertasnya. Itu adalah luapan perasaan kita. Ketika apa yang kita rencanakan dari rumah tidak terlaksana dengan baik. Jadi anggaplah Bapak Ibu kertas itu adalah emosi Ibu Bapak sekarang. Ya. Kalau senang dengan cerita ini berarti dia elus-elus. Seandainya tidak sesuai dengan kondisi Bapak Ibu yang bisa disobekkan, diremas, itu adalah untuk mengenal keadaan emosional Bapak Ibu guru. Dari kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan di kertas itu? Biasa ya, ada yang merasa sesal, menyesal, sedih. Ya, berarti kondisi emosional Bapak Ibu saat ini adalah sangat baik, bisa mengelola emosi. Ya. Kondisi emosional Bapak Ibu guru sangat baik, sehingga bisa mendukung dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak-anak kita. Walaupun ada kendala tadi, tetapi Bapak Ibu guru bisa mengendalikan emosionalnya dengan baik. Jika kertas itu adalah murid kita, ya, kita anggap murid di depan kita saat ini, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kita anggap ini murid kertas ini, bagaimana kita bersikap? Siapa Bapak Ibu bisa memberi tanggapan? Apa yang bisa kita lakukan? Seharusnya diurus. Baik, menyimak tadi cerita dari awal Bu, bahwa rasanya mendapati pagi hari yang penuh persoalan. Awalnya saya sudah meremuk kertas ini, tapi di akhir cerita saya melihat ketika buku saya kembali, maka kertas ini jadi sayang-sayang saya kembali. Artinya keadaan dan situasi kondisi yang kita hadapi setiap hari kadang memang selalu memancing kita untuk bersikap emosi. Tetapi di setiap keadaan yang kita hadapi sebenarnya ada selalu makna positif di balik itu. Apa makna positif yang saya dapatkan di atas? Ternyata paman yang anaknya tadi saya kesal, itulah yang mendapatkan buku saya. Jadi sikap saya pada akhirnya, saya menyesal tidak mampu mengelola emosi dengan baik dari awal. Demikian.
Terima kasih ulasnya sangat baik pendapat dari Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada jenis-jenis emosi itu apa? Ya. Ada beberapa jenis-jenis emosi. Ya. Ada yang merasa senang, bahagia. Itu adalah emosional yang sifatnya positif. Ya. Bagaimana pembelajaran sosial emosional itu? Ya. Kita sebagai Bapak Ibu guru sadar, kita harus sadar bahwa kita ini mampu untuk memahami emosi, ya, mampu untuk mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi, bagaimanapun situasinya, kita mampu. Ya. Saya bisa mengendalikan emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, dan khawatir. Di saat kita berhadapan dengan murid kita, maka kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita senang, kita sedih, takut, khawatir. Itu semua adalah silih berganti. Dan harus kita sadar bahwa otak kita ini mampu mengendalikan emosional kita. Kemudian kita mampu mengelola diri. Ya. Bapak Ibu guru mampu mengatur emosi, pemikiran, berlaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Ya. Saya tahu bahwa menenangkan diri itu saat marah, takut, dan khawatir. Jadi kita Bapak Ibu guru tahu bagaimana caranya saat kita berhadapan dengan murid. Kita tahu caranya untuk menenangkan diri saat marah, saat takut, saya khawatir. Tidak terus menerus dari les pertama sampai les terakhir kita murung terus atau marah terus, tidak. Jadi kita bisa mengendalikan. Kemudian kita bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Ya. Kita bisa membuat pilihan yang tepat. Bagaimanapun situasinya, kita mampu mengambil keputusan yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Ya, termasuk murid-murid kita. Kalau kita masuk di kelas dengan wajah cemberut, bagaimana murid kita juga bisa senang dengan belajar. Jadi kita sesuaikan situasi kita, kondisi kita. Kemudian terampil berelasi, ya. Kita punya keterampilan mampu termasuk berempati dengan kondisi individu. Walaupun latar belakang murid-murid kita ini yang 700-an itu, Bu, beda latar belakang, beda karakternya. Ya, sebagai Bapak Ibu guru, kita mampu untuk bisa terampil berelasi dengan anak-anak, dengan murid-murid, baik dengan Bapak Ibu guru juga. Ya, kita bisa menjalin pertemanan yang sehat dengan mereka. Kita berteman pada Bapak Ibu guru, pada murid-murid kita. Kita bisa menjalin pertemanan yang sehat. Kemudian peduli sosial. Ya. Bapak Ibu guru yang hebat itu mampu menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat. Ya. Kita bisa membina hubungan yang sehat, komunikasi yang baik dengan murid kita. Ya. Kadang kita happy. Kalau happy bagaimana? Senang, ya, gembira, wajahnya bagaimana, senyum terus. Ya. Kalau cemberut, itu termasuk emosi marah. Cemberut terus dari les pertama sampai les ke-7. Apakah anak-anak juga senang melihat Bapak Ibu guru kalau kita bacanya cemberut terus? Tidak kan? Kalau marah dari les pertama, kedua sampai terakhir marah terus, sampai di rumah juga kita marah. Tentu kita juga yang rugi sendiri kalau kita tidak mengelola emosional kita. Ya, jadi sebagai Bapak Ibu guru yang hebat, sebagai pengajar pendidik, kita harus bisa mengelola emosi kita. Kemudian kita juga bisa menjadi pawang. Otak kita ini bisa kita kendalikan, menjadi pengendali, ya, menjadi pawang. Ya. Marilah Bapak Ibu guru, kenalilah otak kita ini, bagaimana otak kita saat ini. Ya. Karena dengan mengenal otak kita, kita bisa jadi pengendali, menjadi
pengendali. Bagaimana rasanya kalau kita bisa mengendalikan emosional kita ini? Dari yang mana tiba-tiba kita mengendalikan emosional kita menjadi senyum, tertawa, bahagia. Jadi kita merasa nyaman, senang. Akhirnya kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Ini saat kita bisa mengendalikan emosional kita, ya, kita menjadi bunga, ya, kita bisa menyesuaikan situasi kita, kondisi kita, walaupun tidak punya uang, walaupun tidak punya apa-apa, yang penting bahagia, happy selalu, ya, kita senang itu. Jadi mari kita benahi otak kita supaya kita menjadi pengendali. Ini Bapak Ibu, kalau kita lagi marah-marah itu, ya, ini seumpama dinosaurus. Dinosaurus itu suka marah, menerkam. Kalau ada orang di depannya, ya bisa. Nah, ini contoh. Dinosaurus versi dinosaurus ini. Bapak guru dengan murid, ya, terjadi adu mulut. Ini murid, ini bapak guru. Apa yang terjadi Bapak Ibu guru? Mereka sedang adu mulut. Ya, dinosaurus sama dengan dinosaurus. Apa yang ada di otaknya sekarang? Marah, sudah meluap-luap marah. Apalagi kalau udah pertama sampai terakhir marah terus. Apa senang kita melihat wajah? Apakah murid juga senang bahagia melihat kita saat marah terus itu saja, marah terus? Tentu tidak, ya. Jadi Bapak Ibu guru yang hebat pasti bisa mengelola emosinya, bisa kita mengendalikan emosional kita kapanpun dan bagaimanapun situasi. Nah, inilah roda pilihan kita Bapak Ibu guru. Ya, bagaimana kita ini emosional kita. Bagaimana caranya mengendalikan emosional itu Bapak Ibu guru. Ya, kita bisa menarik nafas. Seandainya dalam situasi marah, tariklah nafas sedalam mungkin. Lalu keluarkan marah itu. Ya, mungkin saat marah ini tidak bisa lagi dikeluarkan, kita perlu kendalikan dulu. Saya perlu beristirahat, saya perlu refleksi, saya perlu senang, bahagia. Maka kita berhenti marah, berhenti untuk marah. Kita selalu mencari kesenangan sementara, berhenti sementara lah. Jangan marah terus dari pagi sampai malam marah terus. Kita bisa berhenti sejenak. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Bisa mendengar musik, bisa melakukan olahraga, atau bisa kita ke kedai jajan yang makanan enak, ya, untuk menghindari emosional yang tinggi. Jadi Bapak Ibu guru pasti tahu lah itu, ya, lebih berpengalaman Bapak Ibu guru bagaimana kalau marah itu, ya, bisa ngopi, ngetek, atau apalah segala macam, yang penting sementara dulu kita kendalikan emosional ini, kita bisa supaya apa? Kita menjadi senang kembali. Jangan dari pagi sampai malam wajah cemberut terus. Akibatnya apa ya Bapak Ibu guru? Cepat tua. Badan kurus kemudian. Bagaimana badan juga terus menerus berpikir, selalu sedih, selalu stres, memikirkan yang belum terjadi sudah kita pikirkan. Sudah kecewa. Ya, bagaimana wajahnya? Kita sendiri yang merasakan resikonya. Kalau dari pagi sampai malam marah, ya kita sendiri yang menanggung resiko. Bisa menimbulkan penyakit darah tinggi, darah rendah dan segala macam. Tapi coba kita bahagia. Walaupun tak ada uang, ya selalu bahagia. Happy, ya. Happy Bapak Ibu guru. Hati senang walaupun tak punya uang. Yang penting kita happy. Ya, tidak terasa. Ya, kita bahagia terus. Jadi marilah Bapak Ibu guru menjadi pengendali emosional.
Jadi Bapak Ibu guru, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menggegapi, mungkin ada. Bagaimana solusi yang terbaik bagi selain yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita mengendalikan emosional ini. Bapak Ibu guru juga sudah banyak pengalamannya. Bagaimana kita dalam berkomunikasi dengan Bapak guru yang lain dalam hal kita mengajarkan murid kita. Silakan Bapak Ibu, siapa ada di antara kita yang memberi tanggapan, saran. Kami beri waktu untuk Bapak Ibu guru berkisar 1 menit saja. Mungkin ada Bapak senior kami, mungkin ada pengalaman yang baik Pak. Bagian materi kita pada hari ini itu mengenai kendalikan emosi. Dan kenapa materi ini sangat penting? Karena emosi ini sudah melekat di dalam diri kita sebagai pendidik. Ada saja guru, hanya masalah sedikit, emosinya segunung. Padahal masalah itu sebenarnya sepele. Ada juga guru, masalahnya besar, dia mampu menangani masalah tersebut. Artinya guru itu harus mampu mengendalikan emosi. Beberapa pengalaman kami selama mengajar, apalagi di tahun-tahun terakhir ini, anak didik kita ini bukan semakin membaik, kita lihat bagaimana karakternya. Bahkan lewat saja di jalan, Mas Irman kalau senyum, ini pun tidak. Tabrakan saja pun bisa. Mereka tidak menghindar. Lain pada zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu anak-anak sangat segan dan menghormati Bapak Ibu guru. Nah tentu ini kita harus mampu mengendalikan emosi. Ya salah satu caranya hati tetap tenang. Tenangkan hati dan pikiran. Jangan sempat hanya karena masalah sedikit, nama kita juga akan tercoreng di hadapan anak-anak didik kita. Kenapa? Karena anak didik kita sekarang pintar sekali mencari masalah dengan guru. Asal dipukul sedikit, nanti kita dilapor juga. Jadi salah satu yang bisa kami sampaikan di sini adalah tetap tenang dalam menghadapi anak didik dan cari tahu apa penyebabnya. Dia membuat masalah, apa masalahnya? Kadang-kadang kita tidak mencari masalah, kita tidak mencari tahu apa penyebabnya. Misalnya seorang siswa, ada tugas PR, misalnya ada tugas PR IPA, materi usaha. Mana buku tugasnya? Lupa, langsung kita tanpa. Cari tahu dulu kenapa lupa, apa alasannya. Mungkin karena buku-buku tadi atau hilang atau bagaimana, pasti ada alasan hal tersebut. Jadi kita harus cari tahu bagaimana penyebab masalah anak didik kita itu berbuat hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi kesimpulannya kita sebagai seorang pendidik saat ini kita harus mengenal emosi kita, kemudian hati itu tetap tenang dan semangat, dan selanjutnya itu mencari penyebab masalah anak didik tersebut. Artinya jangan kita langsung marah. Demikian. Terima kasih Pak, sangat memotivasi kami Pak. Sebagai guru yang masih muda ini kami harus tiru bagaimana caranya untuk bisa mengelola emosi yang baik, supaya kita bisa mengendalikan emosional kita dan juga bisa tahu kita ada tugas. Tugas ini dilanjutkan nanti di rumah. Tugas di rumah, Bapak Guru bisa membuat papan cuaca emosional, bisa juga membuat roda pilihan dan segala macam. Dan ini tugas ini dikerjakan di rumah. Di atas kerjasama yang baik Bapak Guru, saya ucapkan terima kasih. Sebagai Bapak Ibu Guru, kita ambil kesimpulan bahwa sebagai pendidik, pengajar,
kita harus bisa mengelola emosional kita, ya, supaya apa? Kita dapat berinteraksi dengan baik, dapat melaksanakan tugas kita, mendidik, mengajar, membimbing siswa kita dengan baik. Demikianlah penyampaian materi pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat atas kerjasama yang baik, kita bisa melaksanakan OJK tempat ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan Bapak bagi Bapak Ibu guru atas dukungan moral Bapak Ibu guru dalam saya menyelesaikan tugas saya pada kesempatan yang berbahagia. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.